Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Farian Sunan dari dengan NPM 220605 dengan jurusan Teknik Elektro Peminatan Tenaga Listrik. Sini saya akan mempresentasikan kegiatan laporan kerja praktik saya dengan judul pengujian tanda delta pada current transformer BI Trafo 1 Gardu Induk Lengkong Baru oleh PLTN ULTG Tangerang Selatan. Oke, di sini saya bagi menjadi 5, yaitu profil perusahaan, dasar teori, metodologi pengujian, hasil pengujian, dan juga kesimpulan dan saran. Oke, saya di sini kerja praktek di perusahaan PT PLN Persero yang awal beroperasi di tahun 1942 dan disahkannya pada tanggal 27 Oktober 1945 dengan visi menjadi perusahaan global top 500 dan pilihan nomor satu pelanggan solusi energi. Dengan misi menjalankan bisnis kelistrikan bidang lain terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Keempat, menjalankan kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Oke, di sini saya lebih tepatnya lagi berada di divisi unit layanan transmisi gardu, yang dimana tugas utamanya adalah mengelola aset, instalasi penyaluran dan juga transmisi dan gardu induk dan pemeliharaan aset instalasi untuk menjaga keberlangsungan pada penyaluran tenaga listrik tegangan tinggi. Nah, kegiatan WLTG itu kebagi tiga, jadi inspeksi level satu itu dia dengan indera tubuh aja. Untuk inspeksi level 2 itu dia menggunakan measurement yang sudah ada, alat-alat khusus. Yang ketiga itu ketika terjadi kerusakan. Oke, di sini sistem tenaga listrik merupakan sistem integrasi kompleks dari berbagai subsistem yang saling terkait dan bekerja secara simultan untuk menghasilkan, mentransmisikan, serta mendistribusikan energi listrik kepada konsumen dengan efisiensi dan keandalan yang tinggi. Nah, di sini terkhususnya pada komponen transmisi terdapat hal penting untuk memenuhi keandalan efisiensi operasional dan juga fleksibilitas sistem seperti transformator daya, DS, PMT, CT, PT, LA, dan juga LA. Nah, tapi di sini saya akan hanya berfokus ke CT atau current transformer karena di sini saya membahas hal tersebut. Nah, current transformer adalah salah satu jenis transformer listrik yang digunakan untuk mengukur arus dalam sistem tenaga listrik. CT ini bekerja dengan cara mengubah arus tinggi yang mengalir dalam saluran menjadi arus yang lebih rendah, yang aman dan dapat diukur oleh perangkat pengukuran seperti ammeter atau relay proteksi. Nah, untuk menjaga keamanan peralatan dan juga mengurangi kerugian daya yang ada, dibutuhkan kondisi isolasi yang baik. Kemampuan material isolasi untuk menahan tegangan tinggi dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat terjadi karena adanya stres termal, kelembaban, transien tegangan, dan juga paparan gas berbahaya. Untuk itu, kita dapat mengukur isolasi yang dilakukan dengan cara metode pengukuran tanda delta. Nah, secara garis besar intinya adalah isolasi adalah sebuah kapasitor yang dimana terdapat beda tegangan di antara dua plate-nya dan juga di tengahnya ada sebuah materi isolasi. Nah, atau kita sebut dengan dielektrik. Nah, pengujian tanda delta yang juga dikenal sebagai pengujian dissipation factor atau power factor adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi aset kelistrikan. Pengujian ini mengukur kapasitansi dan tanda delta dari isolasi untuk menentukan kondisi dan mengidentifikasi potensi masalah. Pengujian yang dilakukan antara dua potensial yang berbeda dan juga membantu untuk mengidentifikasi masalah seperti deformasi mekanis dan juga degradasi isolasi. Parameter yang digunakan untuk mengukur kerugian daya dalam sistem isolasi yang dihitung sebagai rasio antara kerugian daya resistif dan daya reaktif yang disimpan dalam material isolasi. Nah, di sini yang kita harapkan itu sebenarnya adalah kondisi kapasitor ideal. Jika kita punya kapasitor ideal, berarti kita nggak punya kerugian daya sama sekali karena nggak ada komponen resistifnya yang dimana jadinya nggak ada rugi-rugi daya. Nah, akan tapi it's too good to be true gitu. Yang dimana kita berarti kalau kapasitor ideal kita punya deltanya adalah 0 derajat yang dimana kita fully kita punya kapasitif, tapi kenyataannya enggak, pasti ada resistornya di sini, yang dimana di situ akan menyebabkan I total kita tidak sepenuhnya kapasitif, yang nantinya yang dari yang arus yang melewati resistor ini akan ada rugi-rugi daya. Nah, rumus tan delta itu ada secara garis besar ada tiga sebenarnya, ada tan delta sama R per X, yang dimana R itu resistif dan X itu reaktif, yang dimana X ini kita dapat cari dengan seper omega C atau 2πf C, yang dimana kalau misalkan kita punya independensi kita juga bisa nyari R dengan rumus Z sama dengan akar R kuadrat tambah X kuadrat, yang dimana jika disederhanakan kita bisa bilang tan delta ini Z real dibagi Z imajiner. Untuk mengukurnya di sini kita menggunakan dua alat, yaitu tes Trano 600 dan juga CPTD 1. Nah, metode pengujian di sini saya menggunakan GST atau Ground Specimen Test, adalah metode pengujian di mana spesimen isolasi dihubungkan ke pembumian selama pengujian. Alat pengujian kemudian mengukur arus bocor yang mengalir dari spesimen ke tanah serta kerugian daya resistif, reaktansi, kapasitif dalam sistem isolasi. Nah, di sini saya melakukan objek pengukurannya di lokasi BI Trafo 1, Lengkong Baru. Komponennya ada current transformer, pengujiannya tan delta, metodenya GST, mereknya RTC, tipenya CR170 dengan nomor seri sebagai berikut, yang berada pada tegangan 150 kV dengan frekuensi 50 Hz. Di sini saya melakukan pengujiannya untuk fase R, S, dan juga T dengan input tegangannya sebesar 10 kV.
Adapun batasan masalah pada pengujian ini salah satunya adalah kondisi lingkungan pengujian seperti suhu, kelembaban, dan juga faktor eksternal lainnya yang hanya digunakan sebagai informasi pendukung, bukan sebagai variabel utama dalam analisis. Nah, di sini ada prosedur pengukuran juga. CT yang akan diuji tidak boleh terhubung dengan sistem yang hidup. Kedua, tidak boleh menghubungkan terminal peralatan tan delta ke peralatan yang diberi tegangan. Ketiga, terminal pembumian peralatan tan delta harus terlebih dahulu dihubungkan ke pembumian CT. Keempat, titik tan delta pada CT harus diputuskan dari tanah. Kelima, kabel tegangan tinggi peralatan tan delta harus dihubungkan ke terminal primer dari CT, dan yang ketujuh, kabel tegangan rendah harus dihubungkan ke titik tan delta dari CT. Nah, berikut ada hasil pengukuran yang saya lakukan pada fase R. Berikut parameter ada DF, ada CP, Z, Q, S, resistansi, induktansi, dan juga faktor kualitas. Berikut juga ada fase S dan juga fase T. Nah, berikut saya memberikan lebih jelasnya lagi dengan perbandingan grafik biru untuk R, hijau untuk S, dan juga merah untuk T. Setelah ada garis putus-putus, berikut merupakan standar kapasitansi standar yang digunakan untuk melihat apakah hasil yang kita punya itu emang sudah bagus atau belum. Nah, nilai kapasitansi yang terukur pada ketiga fase ini berada dalam rentang standar yang sudah ada, yang dimana di sini menunjukkan bahwa isolasi peralatan masih berfungsi dengan baik dan juga kemampuan material untuk menyimpan energi masih optimal. Nah, untuk yang impedansi, nilai impedansi yang terukur menunjukkan isolasi yang sangat baik berdasarkan IEEE C57-1290, yang dimana impedansi yang lebih tinggi dari 1 MΩ pada ketiga fase mengindikasikan bahwa isolasi pada sistem berfungsi dengan sangat baik dan tidak ada kerugian daya signifikan yang terjadi pada sistem. Nah, di sini kita punya grafik daya reaktif. Ini daya reaktif yang terukur menunjukkan bahwa sistem isolasi bekerja dengan baik dengan sedikit kerugian reaktif, yaitu sekitar 60,18 dan segala macam ya. Oke, berikut juga ada daya nyata. Nilai daya nyata yang terukur ada dalam rentang standar yang disarankan, yaitu IEC 644-1 untuk transformator arus dan juga peralatan tinggi. Nilai daya nyata menunjukkan bahwa peralatan bekerja dalam kisaran optimal tanpa adanya gangguan besar yang disebabkan oleh kerugian nyata. Oke, untuk resistansi, di sini berdasarkan standar yang ada ini IEC 644D1 dan juga IEEE, resistansi isolasi peralatan dengan kualitas isolasi yang baik harus lebih dari 1000 megaohm. Yang sedangkan di sini kita punya jauh lebih besar dari itu, sekitar 400 lebih, 412 hingga 453 megaohm. Di sini menunjukkan bahwa isolasi peralatan sangat baik dengan kerugian daya resistif yang sangat rendah. Oke, selanjutnya ada induktansi, sama nilai induktansi yang terukur sekitar 6,713 mili Henry hingga 1,832, yang berada dalam batas wajar berdasarkan standar yang ada untuk peralatan tegangan tinggi. Yang dimana menunjukkan bahwa isolasi berfungsi dengan baik dan daya reaktif yang disimpan oleh material isolasi sesuai dengan standar. Oke, berikut juga ada faktor kualitas. Nah, faktor kualitas yang terukur itu sangat baik, sekitar 247 sampai 257, yang menunjukkan bahwa material isolasi berfungsi sangat baik. Nilai yang lebih tinggi itu menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi lagi, menyimpan energi tanpa banyak kerugian daya. Nah, di sini kita juga punya hal utamanya, yaitu dissipation factor atau nilai tan delta. Untuk ketiga fase berada dalam batas yang diterima sesuai dengan standar industri yang ada, yang menyarankan nilai tan delta tidak lebih dari 1%. Nilai DF yang terukur menunjukkan bahwa isolasi pada CTB terafos 1 berfungsi dengan baik dan tidak menunjukkan degradasi materi isolasi yang signifikan. Oke, berikut adalah kesimpulannya dari percobaan saya. Berdasarkan hasil pengujian tan delta current transformer di B1 gardu induk Angkong Baru, dapat disimpulkan bahwa isolasi CT dalam kondisi sangat baik. Nilai kapasitansi, resistansi pada ketiga fase menunjukkan bahwa isolasi berfungsi dengan optimal. Kerugian daya resistif sangat kecil. Pengukuran tan delta yang berkisar 0,38% hingga 0,4%, dan impedansi yang terukur antara 1,664 megaohm hingga 1,760 megaohm menunjukkan bahwa isolasi tetap dalam kondisi yang baik sesuai dengan standar internasional yang ada. Secara keseluruhan, CTB Trafo 1 beroperasi dengan sistem aman, efisien, siap mendukung sistem kelistrikan tanpa potensi gangguan. Berikut ada saran untuk instansi, yaitu melakukan pengujian tan delta secara rutin untuk deteksi dini, degradasi isolasi, dan juga pemeliharaan preventif. Kedua, ada mempertimbangkan penggunaan sistem monitoring tan delta secara real time untuk pengujian yang lebih efisien dan cepat, memberikan pelatihan teknis secara berkala kepada petugas untuk meningkatkan kompetensi dan juga pengujian dan analisis hasil. Dan juga untuk saran untuk saya sendiri penulis adalah pertama, menambahkan analisis tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap kualitas isolasi seperti kelembaban atau suhu, menjelaskan lebih lanjut tentang standar yang digunakan untuk memberikan konteks pada pembaca, dan juga yang terakhir merekomendasikan pengajian lebih lanjut bila ditemukan hasil mendekati ke atas toleransi. Oke, mungkin sekian presentasi untuk laporan kerja praktik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.